Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Tengah Matlam bersama saya Gunandar Prasetyo. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 10 sampai nomor 18 di UAS MTK wajib di semester ganjil. Bagi yang ingin mengerjakan silahkan di pause dulu soalnya dan dikerjakan dulu. Soal nomor 10, ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, interval ketinggian Sungai Bengawan adalah... Oke, jika kita menemukan soal seperti ini, ya jadi kita harus memahami soal cerita baru kita konsepkan. Ya, ada sebuah sungai namanya Sungai Bengawan. Ketinggian normalnya adalah 120 cm. Dia memiliki penyimpangan kurang dari 11. Ya, penyimpangan itu bisa lebih dari atau kurang dari. Jadi seperti konsep nilai mutlak ya. Jadi misal ketinggiannya itu X ya. Ya, X itu kan normalnya 120 cm. Oke, jika S dikurang 120 cm ya, nilai mutlaknya itu ya, ketinggian itu penyimpangannya itu kurang dari 11 cm ya, berarti nilai mutlak X min 120 kurang dari 11. Oke, nah jika sudah seperti ini kita selesaikan dengan konsep nilai mutlak ya. Jika ada nilai mutlak X min 120 kurang dari 11, maka penjelasannya adalah min 11 kurang dari X min 120 kurang dari 11. Oke, sekarang kita cari nilai X nya. Biar X nya sendiri gimana? Kita tambahkan 120 ya, jadi kita tambahkan 3 ruas ini menjadi 120. Oke, 120 dikurang 11 berapa? 109. Oke, X min 120 ditambah 120 tetap X, kemudian dikurang dari 11 ditambah 120 ialah 131. Oke, jawabannya yang D. Soal nomor 11. Untuk harga-harga di bawah ini yang memenuhi persamaan 2x plus 3 per 3x min 2 lebih dari 0. Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai pembuat 0 antara pembilang yang atas sama penyebut. Nah, kenapa kita cari? Kalau penyebutnya itu 0 ya, jadi nantinya berapapun bilangan yang dibagi 0 maka tak terdefinisi kecuali 0 ya. Oke, jadi kita cari pembuat nolnya. Oke, yang pertama untuk pembilang. Oke, pembilangnya adalah 2x plus 3. 2x plus 3. Gimana cara mencari pembuat nolnya? Ya tinggal sama dengan 0. Oke, jika 2x plus 3 sama dengan 0, maka yang 3-nya pindah ruas, 2x sama dengan min 3. Oke, kemudian x-nya adalah min 3 per 2. Nah, selanjutnya yaitu penyebut. Nah, penyebutnya ini kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita tulisnya 3x min 2 tidak sama dengan 0 ya, maka 3x tidak sama dengan 2. Kemudian x tidak boleh sama dengan 2 per 3. Nah, sekarang kita membuat ruas ya untuk uji titik. Oke, kita gambar. Oke, pertama yang kali kecil adalah min 3 per 2. Nah, di sini kita menggunakan lambang ya. Kalau lingkaran penuh, lingkaran kosong itu kurang dari atau lebih dari atau kurang dari. Kalau lingkarannya bulat penuh berarti ada sama dengannya. Lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, dalam kasus ini untuk persamaan pecahan, pembilangnya ya pembuat nolnya itu mengikuti tandanya. Ini kan tandanya lebih dari, nggak pakai sama dengan. Berarti pakai bulatannya yang nggak penuh.
Berarti kan di sini pembilangnya min 3/2. Oke, berarti bulatan kosong min 3/2. Dan penyebutnya, untuk penyebut itu otomatis pakai bulatan kosong ya. Karena kalau pakai sama dengan nanti di sininya sama dengan per 0. Kalau per 0 kan tak terdefinisi ya. Walaupun nanti ketemu pertasamannya pakai sama dengan ya, tetap penyebutnya bulatannya kosong. Oke, di sini 2/3. Nah, sekarang kita uji titik. Cari titik yang paling mudah. Saya mengambilnya titik antara min 3/2 dan 2/3 ya. Di titik ini tengah-tengah yang enak itu adalah angka 0. Kita uji coba angka 0. Kita masukkan di sini angka 0 ya. Oke. Ya, kita misal jika x-nya sama dengan 0 ya, kita masukkan persamaan ini. 2 dikali 0 0 ya. Jadi tinggal 2 tinggal ditambah 3 ya. 0 tambah 3 kan 3. Oke, yang bawahnya 3x min 2. 3 kali 0 0 tinggal min 2. Oke, 3 min 2 berapa? Ya, min kan hasilnya. Nah, yang kita butuhkan apakah plus atau minusnya aja. Nah, di sini min berarti antara ruas ini antara min 3/2 sampai 2/3 itu akan menghasilkan nilai x yang min. Ya, berarti yang otomatis kanan kiri positif ya. Jadi seperti pola catur plus min plus. Nanti kalau percaya buktikan sendiri. Oke, sekarang kita lihat pertasamaannya. Lebih dari atau kurang dari? Ya, lebih dari berarti positif kan? Yang kita butuhkan adalah hasil yang positif. Ya, kalau kurang dari kita hasil negatif. Nah, sekarang karena ini lebih dari, kita cari ruas yang menghasilkan nilai positif. Oke, di sini ya. Kita ke sini. Nah, berarti x ya kurang dari min ya kan, karena bulatannya kosong, kurang dari min 3/2. Nah, ini kan di sini nggak ketemu, berarti pakai atau x lebih dari 2/3. Oke, jawabannya yang B. Soal nomor 12. Himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan 3x min 2 per x kurang dari sama dengan x adalah, ya ini kita ketemu dengan soal persamaan lagi. Nah, tadi kan soal nomor 11 itu kan yang ruas kanannya 0 ya. Jadi kita buat persamaan ini ruas kanannya 0 dulu, baru kita bisa selesaikan. Oke, yang bawahnya aja langsung ya. Jadi 3x min 2 per x, di sini kan x. Kalau ini kan positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi negatif x kurang dari sama dengan, ya udah habis, tinggal 0. Nah, belum cukup sampai sini, kita harus operasikan antara 3x min 2 per x kemudian dikurangkan x ya. Ya, kita pakai konsep pecahan. Oke, jadi kita samakan penyebutnya. Kan x ya, x itu seperti x bagi 1 ya. Nah, berarti ini x sudah punya penyebut. Ya, jadi kita tinggal samakan penyebutnya. X sama 1, KPK-nya ialah x. Maka di sini, oke, di sini x, 3x min 2 masih sama. Oke, tandanya tadi di sini adalah negatif. Oke, jadi kalau x dikalikan x dibagi 1 itu kan x ya, jadi per x. X dikali x ialah x pangkat 2. Oke, jadi ini bisa kita operasikan. Oke, kemudian kalau sudah sama penyebutnya kita operasikan. Ya, hati-hati. 3x min 2 min x pangkat 2. Nah, kita ubah posisinya dengan pangkatnya yang tertinggi itu di depan. Di sini kan min ya. Min kali plus itu kan min. Jadi min x pangkat 2 ya, tanda 3x depannya itu kan plus tapi nggak ditulis. Jadi plus 3x min 2 per x kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan memfaktorkan pembilang ya, di sini kan pangkat x pangkat 2 itu kan depannya negatif.
Nah, kita ubah ke positif. Gimana caranya? Kita kalikan dengan negatif ya. Habis itu kita balik tanda. Oke, kalau di sini kita kalikan negatif 1. Negatif 1, negatif kali negatif positif ya. Oke. Negatif kali plus 3x berarti negatif 3x. Negatif kali negatif 2 berarti positif 2. Oke. Yang bawah tetap penyebutnya. Nah, karena ini ketika kita dikalikan dengan negatif, maka tandanya kita balik. Oke, jadi yang dari kurang dari sama dengan kita balik jadi lebih dari sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita faktorkan yang atas untuk mencari pembuat 0 pembilang ya. Oke, kalau kalian masih ingat cara memfaktorkan di SMP, ini harusnya mudah ya. Jadi di sini kan ABC. Jadi kita cari ya, berapa kali berapa yang hasilnya itu 2 kalau ditambahkan ialah negatif 3. Ayo berapa? Ya, min 1 sama min 2 ya. Min 1 kali min 2, 2. Min 1 ditambah min 2 ya, min 3. Berarti faktornya ialah X min 1 dikali dengan X min 2. Oke, disini tetap per X lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pembuat 0. Oke, pembuat 0 pembilang. Nah, ini enak. X min 1. X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya ialah tinggal dibalik ya. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Sama aja dengan X min 2 sama dengan 0, maka pembuat 0-nya ialah X sama dengan 2. Oke, untuk penyebut ya, ingat penyebut tidak boleh sama dengan, berarti X ya, penyebutnya kan X tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita buat garis bilangannya. Oke, yang paling kecil adalah 0. 0 itu kan penyebut ya, berarti lingkaran penuh ya, karena tidak boleh sama dengan. Yang sekarang yang untuk pembilang 1 sama 2. Pembilang kita mengikuti tanda di soal pakai sama dengan. Berarti kalau pakai sama dengan lingkarannya penuh. Oh, di sini apa ya? 0 ya. 0, di sini 1. Ya, habis itu 2. Lingkaran penuh 2. Nah, sekarang kita uji titik. Ambil salah satu titik yang kalian suka. Oke, kalau sini saya ambil yang 10 ya, biar sekalian. Oke, 3x. Jika misal x-nya itu sama dengan 10, maka 3x berarti 3 kali 10 dikurang 2 per 10 ya. Hasilnya 30 dikurang 2, 28 per 10. Hasilnya positif kan? Ya, berarti yang ruas ini yang lebih dari 2 hasilnya positif. Antara 1 sama 2 negatif ya, positif. Ya, habis itu positif, negatif, berarti positif lagi. Di sini negatif lagi. Oke, itu ya seperti pola catur, plus minus plus minus. Sekarang kita lihat soalnya. Oh, maaf ya. Kita lihat ini kan sama yang kita buat tadi ya. Oke, kita ambilnya di sini ya, bukan soal. Ya, nggak apa-apa pakai soalnya, nggak apa-apa. Ya, tapi yang lebih memudahkan kita pakai yang kita apa namanya tadi, yang kita modifikasi yang agar memudahkan kita. Lihat di sini kan X min 1 dikali dengan X min 2 per X itu lebih dari sama dengan 0 ya, yang kita pakai tadi. Dan di sini adalah lebih dari sama dengan, berarti yang kita pakai adalah nilai positif karena lebih dari 0. Oke, sekarang mana yang ruas positif ya, 0 sampai 1 terus 2 ya, lebih dari 2. Di jawabannya adalah ya, X-nya itu lebih dari 0 ya, nggak pakai sama dengan, maaf ya, X-nya lebih dari 0 atau 0 kurang dari X, dan X-nya itu lebih dari sama dengan 1. Maaf, X-nya itu kurang atau sama dengan 1. Nah, di sini kan ada bisa nih pakai atau X lebih dari sama dengan 2 karena bulatannya penuh ya. Oke, mana jawabannya? Berarti yang B ya kayaknya ya. Ini harusnya 0 nih.
salah nulis jawaban ya. Jadi jawabannya B. Soal nomor 13. Penyelesaian pertidaksamaan dari x pangkat 2 min 4x ditambah 4 per x pangkat 2 ditambah 2x min 8 kurang dari 0. Nah, sama seperti sebelumnya untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan seperti ini. Yang pertama kita cari pembuat nolnya untuk pembilang ya. Pembilang. Oke, pembilangnya ialah x pangkat 2 min 4x plus 4. Karena pembilang, kita cari pembuat nolnya, maka kita pakai sama dengan 0. Nah, ini x pangkat 2 min 4x ditambah 4 sama dengan 0 membentuk persamaan kuadrat. Dan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini caranya mudah. Jadi kan di sini 4 ya, yang konstantanya 4, dan di sini yang x-nya depan x-nya ialah min 4. Jadi kita cari berapa kali berapa yang konstantanya ya, 4, dan jika ditambah ialah negatif 4. Oke, ayo berapa? Negatif 2 sama negatif 2. Oh ya, ini dicoretan ya. Maka akar-akarnya ialah x min 2 dikali x min 2 sama dengan 0. Maka pembuat nolnya untuk pembilang ialah x sama dengan 2. Ini juga sama, x sama dengan 2. Oke, sekarang untuk penyebut. Untuk penyebutnya ialah x pangkat 2 plus 2x min 8. Ya, karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi nanti kalau angka berapapun kecuali 0, kalau dibagikan 0 nanti tak terdefinisi. Makanya di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, caranya gimana menyelesaikan ini? Persamaan yang ini sama aja seperti pembilang, hanya saja cuma beda tanda, tapi cara kerjanya tetap sama ya. Jadi di sini negatif 8 sama 2. Ya, berarti negatif 8. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 8 jika ditambah ialah 2. Ayo berapa? Yaitu negatif 2 sama 4 ya. 4 dikali negatif 2, 8. Negatif 2 ditambah 4 yaitu 2. Berarti akar-akarnya ialah x negatif 2 dikali dengan x ditambah 4 dan tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan 2 atau x tidak boleh sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Oke, yang pertama kita cari yang paling kecil dulu di antara x-nya ini, nilainya yaitu negatif 4 ya. Karena penyebut tidak boleh sama dengan, maka lingkarannya kosong. Kemudian 2 ya. Di sini kalau ada yang sama, kita ambil yang penyebutnya tidak boleh sama dengan, ya berarti lingkaran kosong ya. Negatif 4 sama 2. Dan lihat di sini 2-nya ada 3. Nah, kalau ada yang sama, kalau dia ganjil berarti tetap sama ya. Tapi kalau misalnya nih yang sama ada 2, berarti nanti ada kondisi khusus. Tapi kalau samanya ganjil sama aja seperti ini. Oke, sekarang kita uji titik. Kita uji titik yang paling mudah di antara negatif 4 sama 2 aja ya. Kita ambil paling mudah, contohnya ialah 0 ya. Sekarang kita masukkan di sini 0. Ya, kita uji titik untuk x sama dengan 0 ya. Berarti 0 pangkat 2 0, min 4x 0, tinggal 4. Ini 0 ya, x pangkat 2 kemudian jadi 0 juga ya. Tinggal min 8. Oke. Ini yang kita butuhkan negatif atau positifnya saja ya. Positif dibagi negatif ialah negatif. Berarti yang ini ruasnya bernilai negatif. Dan yang ini negatif 4 ke kiri positif. Seperti pola catur plus min plus. Oke, sekarang yang kita butuhkan apa? Lihat di sini pertaksamanya kan kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti kan negatif ya, yang kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti positif. Yang mana yang negatif? Yang ini ya. Negatif 4 sama 2. Ya, di antara negatif 4 sama 2. Di sini. Oke. Berarti
himpunan persaksamaannya penyelesaiannya ialah ya X lebih dari 4 dan kurang dari 2. Berarti rumusnya gini, negatif 4 ya kurang X lebih dari negatif 4 dan X nya itu kurang dari 2. Oke, jawabannya mana? Yang D ya. Soal nomor 14. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x pangkat 2 ditambah 2x min 4 per x pangkat 2 ditambah 4 kurang dari sama dengan 1. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, soal pertidaksamaan, ya di kanan kan masih 1. Jadi kita buat yang ruas kanan, yang ruas ini menjadi 0. Ya, caranya gimana? Caranya yang satu ini kan positif, yang ruas jadinya negatif. Ya, oke, jadi 2x pangkat 2 plus 2x min 4 per x pangkat 2 plus 4 min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita buat bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita operasikan pengurangan ini ya. Jadi ini kan 1, kita buat pecahan ya, jadi buat penyebutnya x pangkat 2 plus 4. Nah, caranya gimana? Ya, 1 itu kan sama aja 1 per 1. Ya, jadi kalau penyebutnya ini mau jadi x pangkat 2 plus 4, maka pembilangnya harus juga x pangkat 2 plus 4. Jadi seperti ini, 2x pangkat 2 plus 2x min 4 per x pangkat 2 plus 4 min ya. Oke, jadi x pangkat 2 plus 4 per x pangkat 2 plus 4 per 0. Nah, ini kan penyebutnya udah sama. Sekarang kita operasikan. Hati-hati ya. Oke, 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2. 2 dikurang 1 ya tinggal 1, jadi x pangkat 2. 2x ya, di sini yang sebelah sini nggak ada x-nya, variabel x, jadi tetap plus 2x, kemudian min 4 dikurang 4 ya, hati-hati, min 4 dikurang 4 jadinya min 8. Oke, penyebutnya ialah x pangkat 2 plus 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari buat nolnya ya. Buat 0 pertama itu untuk pembilang. Oke, pembilangnya ialah x pangkat 2 plus 2x min 8. Buat nolnya berarti kita sama dengan kan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ya, jadi 2 sama 8 berapa kali berapa, yang hasilnya negatif 8. Kalau dijumlahkan ialah 2, yaitu 4 sama min 2 ya. 4 kali min 2 min 8, 4 tambah min 2 itu 2. Jadi x plus 4 kali x min 2 sama dengan 0. Oke, untuk penyebutnya ialah x pangkat 2 plus 4. Nah, di sini nggak ada kondisi khusus ya, dimana berapa kali berapa yang hasilnya 4 kalau dijumlahkan 0. Nah, itu kan nggak ada. Kalau kalian pakai rumus ABCD pun nggak tahu juga ya. Nah, ini kenapa? Karena lihat di nilai determinannya. Determinan itu kan ini ya, determinan kan nilai determinan itu kan b pangkat 2 plus min 4ac. Nah, jadi b nya kan 0 ya di sini. Di 0 4ac, hanya kan 1 ya, 4 kali 1 4 kali 4 16, jadi min 16 ya, hasilnya kan min 16. Jadi akar-akarnya itu bilangan irasional ya, jadi nggak bisa di seperti yang pembilang ini. Tapi lihat A-nya berapa, A-nya ini ya, A-nya berapa, positif atau negatif ya. A-nya itu kan lebih dari 0, berarti ini positif ya, definite positif. Nah, kalau ini ya, ini definite positif. Artinya apa? Definite positif ya, berapapun x-nya kalau dimasukin akan menghasilkan positif ya.
Ya, masukin aja coba, misal min 1000 kali min 1000 kan 1 juta tambah 4 ya. Yang maupun masukan negatif tetapnya bakal jadi positif ya. Jadi berapapun kalian masukkan di sini akan bernilai positif. Nah, terus gimana dong? Ya, yang kita pakai hanya pembilangnya saja. Oke, di sini maaf ya, ini belum dilanjutkan. Berarti di sini x ya, yang pembuat nolnya untuk pembilang x sama dengan min 4 atau x sama dengan 2 ya. Ya, kita buat garis bilangnya min 4 sama 2. Untuk pembilang kita ikutin tanda di soal. Ini kan pakai kurang dari sama dengan, berarti lingkarannya penuh. Oke, min 4 sama 2, lingkaran penuh 2. Jadi ini patokannya cuma 2 garis, maaf 2 titik ini. Sekarang kita uji titik di 0. Nah, uji titiknya kita pakai yang ini, yang sudah yang kanannya 0. Aduh, maaf ya, jadi kita pakai yang ini. Oke, kita coba untuk x nya sama dengan 0 ya. Oke, untuk 0 berarti tinggal min 8 per 4. Hasilnya apa? Negatif ya. Berarti di sini hasilnya negatif, berarti kanan kirinya positif. Kayak catur. Oke. Nah, ini di sini. Sekarang lihat, kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 berarti min yang kita butuhkan. Jadi pertasamaannya ini. Nah, pertasamaannya ini penyelesaiannya. Jadi x lebih dari min 4 atau min 4 kurang dari sama dengan, karena lingkaran penuh, x kurang dari sama dengan 2. Oke, jawabannya yang B ya. Soal nomor 15. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 per x min 5 kurang dari min 5 per x min 3. Nah, kalau ada soal seperti ini tidak bisa dikalikan silang ya. Tidak boleh. Caranya gimana? Seperti soal sebelumnya. Jadi ruas kanan kita harus buat 0 dulu. Ya, jadi 3 per x min 5. Sini kan sama aja kan, seperti ini ya. Bentuk lainnya kan seperti ini, min 5x min 3. Nah, bentuk lainnya seperti ini. Jadi kita pindah ruas, min jadi positif. Nah, positif jadi plus 5x min 3 kurang dari 0. Nah, sekarang kita operasikan dengan cara menyamakan penyebutnya. Oke, jadi gimana? X min 5, jadi kita kalikan dengan x min 3. Dan yang x min 3 ini jadi x min dikalikan dengan x min 5. Oke, jadi yang sebelah kiri ya. Oke, jadi 3 dikali dengan x min 3 per x min 5 kalikan dengan x min 3 plus 5 x min 3 ini yang kanan dikalikan dengan x min 5. 5 kali x min 5 per ya sama x min 5 kali x min 3. Nah, sudah samakan penyebutnya kurang dari 0. Maaf mencong ya. Oke, kita kalikan yang atas. 3x 3 kali x 3x 3 dikali min 3 ialah min 9 per x min 5 kali x min 3 penyebutnya ya, ditambah, oke, ini kita tulis dulu penyebutnya, x min 5 kali x min 3, oke, 5x 5 kali x 5x min 5 kurang dari 0. Oke, di sini yang di bawahnya kita jumlahkan yang atas. 3x yang sama-sama yang bisa dijumlahkan ya. Yang ada x-nya kita jumlahkan dengan x, yang konstanta yang sendiri kita jumlahkan dengan yang sendiri. 3x ditambah 5x, 3 ditambah 5 ialah 8x min 9 ditambah min 5. Min 9 ditambah min 5 ialah min 14 ya, min 4. Oh maaf, di sini 5 kali x 5 kali min 5 min 25 ya. Oke, maaf ya, min 9 ditambah min 25 berapa? Jadinya min
34. Oke. Per, nah ini nggak usah dikalikan, X min 5 X min 3 kurang dari 0. Nah sekarang kita cari pembuat nolnya. Oke, yang pertama untuk pembilang. Oke, pembilangnya di bawahnya aja ya, pembilangnya yaitu 8x min 34. Nah langsung saja pakai sama dengan 0 ya, pembuat nolnya berarti 8x sama dengan 34, X nya sama dengan 34/8 ya. Jadinya kalau kita sederhanakan sekitar X nya sama dengan 17/4 atau sama dengan juga atau yang lain 41/4. Oke, untuk penyebutnya lebih mudah karena sudah ini ya, sudah menjadi faktor-faktor, jadi gak perlu seperti soal sebelumnya. Penyebutnya ialah X min 5 kali X min 3 sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya X sama dengan 5 atau X sama dengan 3. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Oke, di sini di bawahnya aja. Oke, untuk pembilang kita ikutin tandanya. Tandanya ada sama dengan, berarti lingkaran kosong ya. Di sini adalah 41/4 lingkaran kosong, 41/4. Penyebutnya 3 sama 5 ya. Kalau penyebut pasti lingkaran kosong. Di sini berarti 3 sama 5. Oke, sekarang kalian uji titik. Ambil yang mudah seperti biasa di 0 ya, di 0. Nah uji titiknya yang mana? Kita pakai yang ini aja yang sudah kita modifikasi yang mudah. Kita ganti X nya sama dengan 0. Oke, jadi negatif atau positif kah? 8 kali 0 0, jadi tinggal min 3/4. Oke, jadi tinggal min 5 sama min 3. Oke, jadinya kan di sini negatif dibagi positif ya. Kita butuhkan tandanya aja. Jadi negatif bagi positif ialah negatif. Berarti di sini ruas ini adalah negatif, yang ini positif, negatif, positif. Ya, mengikuti polanya. Sekarang yang kita butuhkan apa? Kurang dari mana? Kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti yang negatif. Berarti yang sini ya. Yang kurang dari 3 sampai sama 4 sampai 5. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari 3. Di sini kan pisah atau di sini kan lebih dari 41/4, berarti 41/4 kurang dari X kurang dari 5. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 16. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3/x min 1 dikurang 2/x plus 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, ini sama seperti soal nomor 15. Jadi kita tidak harus operasikan dan ruas kanan harus kita jadikan 0. Oke. Jadi kita sampingnya aja. 2/x min 1 min 2x plus 1 kan 1. Jadi kalau pindah ruas tinggal min 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, maka bawahnya kita langsung saja ya, kita samakan penyebutnya. Kan x min 1 sama x plus 1. Jadi penyebutnya hasil dari perkalian ini. Oke, jadi 2 yang ini yang 2/x min 1 kita kalikan dengan x plus 1. 2 kali x plus 1 per x min 1 kalikan dengan x plus 1 dikurang 2, maaf ini 3 ya, 3 tadi salah baca, 3. Oke, 3 2 dikali dengan x min 1 per x min 1 kali x plus 1.
Oke, ini kan min 1. Kalau min 1 berarti 1/1 kan? Jadi ya udah ini aja penyebutnya. Oke, jadi X min 1 kali X plus 1 nggak cukup ya. Per X min 1 kali X plus 1. Oke. Maaf, mungkin bagi kalian ada yang nggak kelihatan ini. Jadi kita geser aja ya. Oke, 3 dikali X per 1, 3 kali X, 3X, 3 dikali 1 plus 3, penyebutnya ialah X. Ini tulis saja, salin ulang aja penyebutnya. Oke, 2 kali, yang sekarang 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Oke, kita penyebutnya tulis ulang aja. Sekarang ini X 1 dikali X plus 1. Oke, di coretan lain ya, hasil dari X min 1 dikali X plus 1. Ini untuk pembilangnya. Oke, kalikan X kali ini ya, X kali X ialah X pangkat 2, X kali 1 ialah X plus X ya, min 1 kali X min X, min 1 kali 1 ialah min 1. Jadi hasilnya X pangkat 2 plus maaf ya, ini 1 kurang 1 tetap 0, jadi 0 ya, tinggal min 1. Oke, jadi sini tinggal X angka 2 min 1 per ini X min 1 kali X plus 1. Nah, kurang dari sama dengan 0 tadi yang sebelah sana nggak ketulis ya, kita hapus saja coretannya. Oke, selanjutnya kita operasikan karena sudah sama penyebutnya. Oke, 3X, maaf yang dari sini ya, yang pangkat 2 dulu. Di sini kan X pangkat 2, depannya min, jadi nggak ada temannya, berarti tulis saja langsung min X pangkat 2. Sekarang untuk yang X nggak ada pangkatnya, 3X dikurang 2X, 3X dikurang 2X, 3 dikurang 2 berarti 1, positif ya, plus X 3 min 2, 3 dikurang min 2, minnya ada 2 berarti min kali min positif, jadi 3 ditambah 2 ialah 5, 5 dikurang min 1, 5 kurang min 1 berarti min kali min plus ya, 5 tambah 1 6, jadi plus 6 per X min 1 kali X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena kalau persamaan koordinat ini depannya min, agar memudahkan kita kalikan dengan negatif ya, kita kalikan dengan negatif ya, negatif 1. Oke, jadi min kali min plus ya, plus kali min yang pas jadi min X plus 6, min 6. Oke, penyebut sama aja. Oke, penyebutnya sama X plus 1. Ini kan kurang dari, kalau persamaan dikalikan dengan negatif, dikalikan negatif, maka tandanya dibalik, yang kurang dari jadi lebih dari 0. Nah, sekarang ini yang kita pakai untuk mencari penyelesaiannya. Oke, cari pembuat nolnya. Oke, untuk pembilang, oke, pembilangnya ialah X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0. Oke, caranya seperti soal sebelumnya, kita cari ya, di sini min 6. Berapa kali berapa yang hasilnya min 6? Kalau ditambahkan ialah sini 1 ya, min 1. Yaitu min 3 sama 2 ya. Min 3 dikali 2 itu 6, min 6. Min 3 ditambah 2 yaitu min 1. Jadi X min 3 kali X min 2 sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya untuk pembilang X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Oke, untuk penyebut sudah ada ya, yaitu X min 1 kali X plus 1 ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak boleh sama dengan 1 atau X tidak boleh sama dengan min 1. Oke, sekarang kita buat garis bilangannya ya.
kita buat garis bilangnya. Yang pertama untuk pembilang mengikuti tandanya. Tanda soal itu pakai sama dengan. Oke, mana ini ya? Pakai sama dengan berarti bulatannya penuh. 2 sama 3 bulatannya penuh. Oh, iya maaf. Di sini kan di sini min 3 sama positif 2 ya. Seharusnya di sini plus 2. Aduh. Jadi di sini harusnya plus jadi negatif. Berarti negatif 2 lingkaran penuh. Ya karena kenapa penuh? Karena pakai sama dengan ini ya. Nih. Karena pakai sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan lingkarannya kosong untuk pembilang. Sama 3. Oke, untuk penyebut karena tidak bersama dengan berarti lingkarannya kosong. 1 sama negatif 1. Lingkaran kosong negatif 1 sama lingkaran kosong 1. Oke, jadi kita udah dapat berapa ruas ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 ruas. Sekarang kita uji titik. Seperti biasa kita pakai yang mudah aja di 0. Ya, yang mana? Yang ini aja ya. Yang ini yang sudah kita modifikasi uji titiknya. Uji titik untuk X sama dengan 0. Oke. Nih kalau 0 pangkat 0 ya 0. Jadi tinggal min 6 per tinggal min 1 kali 1. Jadi min 6 per min 1 kali 1 ya, min 1. Hasilnya positif 6 ya. Jadi di sini adalah positif. Positif. Berarti kanan kirinya adalah negatif. Negatif, positif, positif. Sekarang yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan lihat lebih dari 0 ya, lebih dari 0 berarti yang positif. Oke, yang di sini ini positif. Oke, positif ya, jadi kita tulis per tak samanya. Oke, yang di sini kurang dari negatif 2 ini lingkaran penuh ya, berarti pakai sama dengan X kurang dari sama dengan negatif 2. Oke, ini pisah atau pakai atau ini gabung. Ini gabung berarti X nya kan lebih dari min 1 atau min 1 ya, lingkaran kosong kurang dari X. Oke, kurang dari 1 lingkaran kosong atau X lebih dari sama dengan 3. Jawabannya ialah yang B. Soal nomor 17. Pada pelajaran fisika diketahui bahwa hukum Ohm menyatakan R sama dengan V per L dengan V dalam volt, L dalam ampere, dan R dalam ohm. Jika diketahui V sama dengan 110 volt, maka R untuk L kurang dari sama dengan 10 adalah jadi kita cari R-nya ya. Oke, diketahui V sama 110. Untuk L-nya berarti R-nya berapa? Oke. Ini saat L-nya itu sama dengan 10 ya, saat sama dengan 10 maka R-nya itu ialah sama dengan V per I, berarti 110 per 10 adalah 11 ohm. Oke. Sekarang yang kita butuhkan R-nya berapa jika L-nya itu kurang dari sama dengan 10 ya. Kurang dari sama dengan 10. Oke. Untuk berarti semakin kecil ya. Ya, semakin ini 10-nya semakin kecil, berarti 10, 9, 8 ya. Karena kurang dari 10. Kalau ini pembaginya itu semakin kecil, R-nya itu apa coba? Semakin besar ya. R-nya semakin besar. Jadi R dan L itu berbanding balik. Ya, semakin R-nya kecil, R-nya semakin besar. Dan kebalikannya, jika R-nya semakin besar, maka R-nya semakin kecil. Berarti R-nya ialah
ya. Ini semakin kecil ya, 10, 9. Berarti R nya apa? Semakin besar. Berarti R lebih dari, oke, ini pakai sama dengan oke, 11. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 18 ini sudah termasuk persamaan akar. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar dari 2x plus 6 ya lebih dari 0. Nah, ini kan bentuknya fx lebih dari 0. Nah, cara untuk menyelesaikan persamaan kodrat ya kita pakai syaratnya ya. Syarat ya biar lebih dari 0, syaratnya akar ya. Akar ini harus lebih dari 0. Kalau nggak ada 0, misal negatif 1, negatif 2, nanti masuk ke bilangan imajiner ya. Jadi ini dalam akarnya ini fx-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi lebih dari atau sama dengan 0 syaratnya ya. Jadi harusnya 2x plus 6 itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x harus lebih dari sama dengan negatif 2. Negatif 6. Ya, berarti x nya harus lebih dari sama dengan negatif 6 bagi 2 berarti negatif 3. Nah, habis itu cara sudah dapat caranya, kita kuadratkan ini kedua ruas ya. Kita ini bentuknya fx per gx ya, maaf. Jadi kita kebetulan saja 0, gx nya 0, kita tinggal kuadratkan saja. Oke, jadi kita kuadratkan akar 2x plus 6, kita kuadratkan 2, lebih dari 0, kita kuadratkan 2. Nah, kalau akar dikuadratkan ya sudah, tinggal dalemannya aja. Jadi tinggal 2x plus 6. Oke, 0 bagi 0 pangkat 0 ya, berapa itu? 0 ya, 0 pangkat 0 itu ya 0. Oke, sekarang 2x lebih dari negatif 6. Sekarang x nya lebih dari min 3 ya. Sama ya, ini sama. Tapi kalau nanti kelihatannya sama. Tapi kalau kita contoh yang lain, sistemnya gini. Cuma ini kebetulan aja ketemunya kita yang 0. Sekarang HP-nya berapa? Himpunannya ialah irisannya ya. Irisan ini HP pertama, himpunan penyelesaian pertama sama himpunan penyelesaian kedua. Ya, himpunan penyelesaiannya ialah irisan dari HP1 ya sama ini lambang irisan HP2. Oke, berarti irisannya lebih dari sama dengan ya. Berarti ini lebih dari aja ya, karena kalau sama dengan kan ya ini kan nggak termasuk sama dengan. Jadi gini nih, kalau di garis bilangan yang pertama kan min 3 gitu toh ya, lebih dari ke sana ya. Yang satunya lingkaran kosong min 3. Oke. Ya, ini lihat irisannya. Kalau ini ditimpa irisannya ya, berarti irisannya ini nggak gabung. Misalnya ini dalam bentuk kita jabarkan. Misal nih min 3, min 2 kan ini lebih dari pakai sama dengan 1. Nah, yang ini yang bawah min 3 nya nggak ada karena kosong, cuma min 2, min 1 gitu. Jadi irisannya ini nih yang sama aja. Oke, berarti nggak ada sama dengannya ya. Ini hanya cuma lebih dari 3. Oke, jadi hanya x lebih dari min 3, nggak pakai sama dengan. Hati-hati. Ini jawabannya yang mana? Yang D.